Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Moga-moga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal contoh soal-soal UP, yaitu uji pengetahuan. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, nomor 1, Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 Pak I dengan kompetensi dasar atau KD, beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah 1. Active learning dengan strategi mix and match. B. Cooperative learning strategi the power of 2. C. Active learning dengan strategi index card match. D. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang kelima, Y. Cooperative learning strategi role playing. Jadi kita lihat kata kuncinya dulu, yaitu indikator yang dicapai adalah ranah psikomotorik. Maka ranah yang psikomotorik itu biasanya menggunakan metode cooperative learning strategi role playing. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 2, pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. C5 evaluasi. Hal ini menurut Piaget adalah anak berada pada tahap A. Formal operasional formal, B. sensori motorik, C. operasional konkret, D. profesional, E. proporsional. Jadi jawabannya, ingat kata kuncinya itu menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet. Jadi yang jelas itu adalah menurut Piaget anak itu berada dalam tahapan operasional formal. Kita lanjut. Dalam perkembangan kognitif serta didik, lingkungan tidak selamanya mempengaruhi perkembangan pengetahuan. Namun pengetahuan diperoleh secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Berkaitan dengan pernyataan di atas, Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4. Di antaranya operasional formal usia 11-15 tahun. Pada masa ini peserta sudah mampu berpikir tingkat tinggi, masa proportional thinking, karena mempunyai wawasan. Jadi kata kunci ini adalah mempunyai wawasan. A. Berpikir kritis, B. Berpikir cepat, C. Berpikir aktif kreatif, D. Berpikir statis, E. Berpikir logis. Jadi jawabannya adalah berpikir aktif dan kreatif, yaitu C. Oke, kita lanjut lagi. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalanan diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Perhatikan, itu ada mendominasi, memisahkan diri, belajar sendiri. Jadi ini termasuk jadi dia tersebut mengalami permasalahan sebetulnya. Jadi apakah permasalahannya apakah kognitif, moral, spiritual, moral, sosial? Maka yang cocok itu adalah A. sosial emosional. Nomor 5, ketika anak merasakan tidak nyaman dengan perilaku orang lain, emosi akan meningkat maksudnya. Jika meyakini apa yang dirasakan dan mampu mengekspresikannya, orang akan tahu apa yang kita rasakan. Hal ini merupakan salah satu fungsi emosi dalam hal membuat keputusan, menciptakan batasan, C. mempertahankan diri, di komunikasi, menciptakan kesatuan. Jadi jawabannya adalah menciptakan
mempertahankan diri. Ya, jadi kenapa? Karena tidak nyaman dengan perilaku orang lain, karena meningkat emosi. Jadi itu adalah mempertahankan diri. Ya. Nomor 6, saat Afif marah maka peredaran darahnya semakin cepat. Perubahan fisiologis fisik yang terjadi saat Afif mengalami emosi itu disebut dengan A. variabel sikap, B. variabel respon, C. variabel stimulus, D. variabel rangsangan, E. variabel organik. Jadi jawabannya itu adalah variabel organik. Ya, kita lanjut lagi. Afif dan Afkar adalah saudara, namun mereka mengalami perkembangan emosi yang berbeda. Afif anaknya pemurung, sementara Afkar anaknya ceria. Dalam teori dinyatakan bahwa memang perkembangan emosi berbeda antara anak yang satu dengan anak lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan kelenjar endokrin. Pengaruh tersebut faktor A. peran belajar, B. peran lingkungan, C. faktor psikologis, D. peran kematangan, E. konflik dalam proses perkembangan. Tengok kata kuncinya yaitu perkembangan emosi berbeda dan kelenjar endokrin. Jadi berarti di sini adalah peran kematangan, artinya si anak itu masih dalam proses perkembangan. Nomor 8, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen dan tidak kreatif dan tidak produktif. Adalah kelemahan dari A. teori humanistik, B. teori kognitif, C. teori konstruktivistik, D. teori futuristik, dan E. teori behavioristik. Jadi Jadi kita tengok dulu kata kuncinya itu berpikir linear, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Kelemahan itu jadi kelemahan itu adalah bagian daripada teori behavioristik, yaitu E. Nomor 9, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana, tetapi sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Ini terjadi pada tahap A. tahap sensor motorik, B. tahap operasional formal, C. profesional umur 2-4 tahun, D. tahap intuitif umur 4-7 tahun atau 8 tahun, E. tahapan operasional konkret. Jawabannya adalah kita lihat dulu kata kuncinya, sederhana tetapi sering terjadi kesalahan dalam mengembangkan objek. Ini terjadi pada pra-operasional umur 2-4 tahun. Nomor 10, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan merupakan kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan menurut von Galscherved. Dalam teori A. humanistik, B. konstruktivistik, C. behavioristik, D. kognitif, E. kolaboratif. Jadi perhatikan itu ada mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu berarti udah jelas itu kan, berarti ini adalah teori daripada konstruktivistik. Ya, udah jelas itu. Kemudian nomor 11, prinsip-prinsip utama dari teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan menurut guru Falah adalah sebagai berikut, kecuali pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. B. tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. C. mengajar adalah membantu siswa belajar. D. guru sebagai mediator. E. kurikulum menekankan para partisipasi siswa. Jadi tengok kata kuncinya teori belajar konstruktivisme. Namun di sini adalah kecuali. Jadi kecuali itu adalah guru sebagai mediator. Ya, menurut Kolb nomor 12, menurut Kolb dalam peristiwa belajar adalah bahwa seorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi menurut saya
secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu mesti terjadi. Pemahaman terhadap peristiwa yang dialaminya semakin berkembang. Hukum dan prosedur dalam belajar termasuk ke dalam tahap A. Tahap pengalaman konkret, B. Tahap eksperimen konkret, C. Tahap pengamatan aktif dan reflektif, D. Tahapan konseptualisasi, E. Tahap eksperimen aktif. Jadi jawabannya adalah, sebelum menjawab kita tengok dulu observasi menjawab jawaban dan fikirkan kejadian tersebut. Jadi itu kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah B. Tahapan eksperimen konkret. Nah, nomor 13. Belajar yang menekankan upaya agar seorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi. Akan terjadi perubahan dan transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Disebut A. Belajar aktif, B. Belajar praktis, C. Belajar emansipatoris, D. Belajar teknis, E. Belajar konsep. Jadi kita lihat kata kuncinya, terjadinya perubahan atau transformasi budaya. Jadi jawabannya itu adalah C. Belajar emansipatoris. 14. Ahmad adalah seorang siswa yang membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran A. Project based learning, C. contextual learning, D. project oriented learning, D. cooperative learning, E. problem based learning. Jadi ketika kata kuncinya tadi terdapat masalah dan pemecahannya, berarti problem based learning, ingat itu ya. Based learning. Nomor 15. Langkah-langkah mengembangkan berpikir kritis menurut Ennis dan Norris sebagai berikut. A. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, memberikan penjelasan lanjut, menyimpulkan dan mengatur strategi. B. Mengatur strategi, memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut. C. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut dan mengatur strategi. D. Memberikan penjelasan sederhana, mengatur strategi, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut dan mengatur strategi. E. Memberikan penjelasan secara sederhana, memberikan penjelasan lanjutan, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, mengatur strategi. Jadi jawabannya itu sebelum kita lihat dulu adalah berpikir kritis menurut Ennis dan Norris. Jawabannya C. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut dan mengatur strategi. Nomor 16. Agar kreativitas dan inovasi peserta didik semakin berkembang, maka siswa harus dipicu hal berikut, kecuali mengajukan pertanyaan yang tidak lazim dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. B. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru. C. Siswa harus dipicu untuk belajar di luar kebiasaan yang adat, melibatkan cara berpikir yang baru. D. Siswa memiliki kesempatan untuk berpikir konvergen. E. Mencoba mengajukan dugaan jawaban. Jadi tengok kata kuncinya semakin dan kecuali. Jadi jawabannya itu siswa memiliki kesempatan untuk berpikir konvergen. Nomor 17. Sekelompok anak melakukan percobaan menguji dan memberikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sekelompok anak tersebut termasuk teori humanistik yang tergolong pada tahap A. Tahap pengamatan aktif reflektif, B. Tahap konseptual, C. Tahap eksperimen, D. Tahap pengalaman konkret, E. Tahap sensori motorik. Jawabannya yaitu kita lihat dulu kata kunci untuk melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan. Ini jawabannya adalah tahapan eksperimen. 18.
Konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran lebih pentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara A. Saintifik, B. Penemuan masalah, C. Kontekstual, D. Pemecahan masalah, E. Bekerja berkelompok. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya itu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan. Jadi ini adalah kontekstual ya. Nah, kita lanjut lagi. Nomor 19. Karakteristik siswa adalah dari segi latar belakang pengamalan siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dia miliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional. Berikut ini aktivitas belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional konkret adalah menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui ceramah. B. Mengerjakan ulangan harian semester. C. Memberikan daftar pertanyaan terkait peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. D. Meresum biografi Nabi Muhammad SAW. E. Memberikan ukuran jarak real kilometer antara Mekah dan Taif. Jadi operasional konkret itu ada di memberikan ukuran jarak real kilometer antara Mekah dan Taif, karena di sini diminta itu adalah konkret, artinya nyata gitu kan, artinya bisa diukur gitu. Nomor 20. Setelah melakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam, terlihat siswa kelas 8 sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A. Studi pustaka, B. Kuantitatif, C. Kualitatif, D. Deskripsi analisis, E. Kualitatif. Jawabannya adalah D. Deskripsi analisis. Ya. Kita lanjut lagi. Nomor 21. Seorang guru melakukan analisis terhadap KD 3.5, memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Rumusan IPK yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Menjelaskan bahaya mengkonsumsi minuman keras. D. Menentukan arah akibat negatif mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. D. Menilai bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. D. Mengklarifikasikan bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. E. Menyimpulkan bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi di sini adalah jawabannya adalah A. Menjelaskan bahaya mengkonsumsi minuman keras. Ya, karena di sini kali 3,5. Nomor 22. Ali adalah seorang peserta didik yang ceria dan aktif di kelas. Namun setelah kenaikan kelas terjadi perubahan. Ali agak malas dan tidak lagi aktif saat belajar di kelas. Kondisi yang terjadi pada Ali tersebut merupakan ciri-ciri perkembangan psikomotorik anak usia A. 14-15 tahun, B. 6-7 tahun, C. 8-9 tahun, D. 10-11 tahun, E. 12-13 tahun. Jawabannya adalah A. 14-15 tahun. 23. Akhir-akhir ini marak terjadi tawuran antara pelajar. Setelah ditelusuri, alasan tawuran adalah karena rasa solidir atau membela teman. Apabila dihubungkan dengan teori perkembangan moral, hal tersebut terjadi karena A. Faktor lingkungan pergaulan, B. Faktor lingkungan keluarga, C. Faktor lingkungan masyarakat, D. Faktor lingkungan sekolah, E. Faktor teknologi. Jadi jawabannya adalah A. Faktor lingkungan keluarga pergaulan. Nomor 24.
Andi dikenal sebagai anak yang susah diatur dan suka memaksakan kehendak terhadap orang tuanya. Suatu ditanya pada Andi hal apa yang membuatnya berubah, ternyata perubahan sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh sosok ustadz yang menjadi idolanya. Hal yang terjadi pada Giantar tersebut menunjang pola perubahan emosional. Andi tersebut adalah learning by identification, B trial and error, C learning by imitation, D conditioning, E training. Jadi jawabannya adalah learning by identification, A ya. Kenapa? Karena dia melihat dulu, dia melihat daripada sosok yang diidolakannya atau diidentifikasinya baik, maka dia berubah begitu. Nomor 25, pada waktu mengajar guru memberikan hadiah dan pujian kepada kelompok yang berhasil mempraktikkan tata cara salat jelajah. Dalam hal ini guru menerapkan teori belajar A. behavioristik, B. kognitivistik, C. konstruktivistik, D. humanistik, E. sosial. Jadi jawabannya itu adalah behavioristik. Kenapa? Karena guru memberikan hadiah atau reward atau pujian kepada kelompok yang berhasil mempraktikkan tata cara salat berjenazah. Jadi kata kuncinya itu adalah memberikan reward, reward atau pujian. Jadi itu adalah kata kunci daripada teori belajar behavioristik. Dalam perkembangan tentang zakat, guru berupaya mengajukan pertanyaan dan menggiring siswa mengkritik fakta seputar zakat di tempat tinggalnya. Tindakan guru tersebut merupakan perwujudan dari teori A. kognitivistik, B. behavioristik, kemudian C. konstruktivistik, D. humanistik, D. E. sosial. Jadi jawabannya itu adalah kognitivistik. Kenapa? Karena guru itu berupaya memberikan kritik ya, atau menggiring siswa untuk mengkritik fakta seputar zakat di tempat tinggalnya. Jadi yang dibangun itu adalah sifat kritis siswa terhadap hal yang terjadi di sekelilingnya. Itu adalah salah satu teori belajar daripada kognitivistik. 27. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menceritakan pengalamannya dalam menjalankan ibadah puasa, kemudian menyimpulkan aktivitas yang benar dan salah dalam pelaksanaan puasa yang biasa dilakukannya selama ini. Aktivitas belajar tersebut merupakan perwujudan dari teori A. konstruktivistik, B. behavioristik, C. kognitivistik, D. humanistik, D. sosial. Jadi jawabannya adalah konstruktivistik, yaitu guru memberi kesempatan siswa menceritakan pengalamannya dalam menjalankan ibadah puasa, kemudian menyimpulkan aktivitas benar dan salah dalam melaksanakan puasa. Nah, jadi ini maksudnya adalah membangun pemahaman. Jadi yang cocok itu adalah A. konstruktivistik. 28. Guru memberikan kebebasan kepada siswa mengemukakan pendapat tentang zakat produktif dengan mengungkapkan argumentasi yang jelas. Dalam hal ini guru menerapkan teori A. humanistik, B. behavioristik, C. kognitivistik, D. konstruktivistik, E. sosial. Jadi jawabannya adalah A. humanistik, yaitu kenapa? Karena guru memberikan kebebasan kepada siswa mengungkapkan pendapat tentang zakat produktif dengan menggunakan argumentasi yang jelas. Jadi ini adalah salah satu contoh daripada teori belajar humanistik ya. Kemudian nomor 29. Seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuan sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kondisi menggambarkan aktivitas belajar dalam teori belajar sosial, behavioristik, kognitif, konstruktif, humanistik. Jadi ini adalah sosial. Kenapa? Karena si anak juga melihat kondisi sosial atau temannya yang kemudian dia ingin juga berbuat seperti yang sama supaya mendapat pujian. Oke, selanjutnya nomor 30. Guru menjabarkan IPK dari KD 3.10, memahami makna nifak dan ciri-ciri sifat munafik.
Rumusan IPK yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, dan kemampuan kolaboratif tercermin pada rumusan IPK. A. Menyimpulkan hasil diskusi tentang bahaya sifat munafik dan kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat. B. Menjelaskan pengertian nifaq. C. Mengidentifikasi sifat munafik. D. Mendiskusikan seputar sifat munafik. E. Mengidentifikasi contoh sifat munafik dari lingkungan sekolah, dari lingkungan sekitar maksud saya. Jadi jawabannya itu adalah A. Menyimpulkan hasil tentang bahaya sifat munafik dalam kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat, karena diri menjabarkan IPK ya. Nomor 31, seorang guru akan membelajarkan materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW pada pembelajaran SKI agar kemampuan belajar berpikir kritis siswa berkembang. Melalui pembelajaran tersebut, guru dapat menggunakan A. Metode pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. B. Model pelajaran langsung dengan pendekatan saintifik. C. Model pelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik. D. Model pelajaran kontekstual dengan pendekatan saintifik. E. Model pelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Jadi jawabannya adalah A. Model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. Kenapa? Karena ini seorang guru akan mengajarkan materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW pada pelajaran SKI. Jadi agar supaya terjadi proses berpikir siswa berkembang, maka guru dapat menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi dengan masalah yang ada itu, kemudian si siswa itu bisa berpikir kritis. Ya. Nomor 32, seorang guru ingin mengembangkan metode berpikir inovatif siswanya tentang materi zakat produktif. Model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran tersebut adalah A. Model pelajaran berbasis masalah. B. Model pelajaran langsung. C. Model pelajaran kontekstual. D. Model pelajaran inquiry. E. Model pelajaran berbasis proyek. Jadi jawabannya itu adalah model pembelajaran berbasis masalah, karena di sini tadi adalah ada materi zakat, ada permasalahan zakat yang ingin kita kembangkan kemampuan berpikirnya. Maka yang kita gunakan itu adalah teori pembelajaran tersebut adalah, atau model pembelajaran tersebut yang cocok itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nomor 33, pada era digital tersedia berbagai aplikasi dan informasi yang dapat mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal tersebut sangat membantu guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang guru harus mampu memenuhi segenap karakteristik guru pada abad 21. Di antaranya adalah A. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara relevan. B. Menggunakan fasilitas yang tersedia internet untuk pembelajaran yang diampunya. C. Memfungsikan TIK dalam setiap pembelajaran. D. Menugaskan peserta didik untuk mencari informasi seputar pembelajaran di internet. E. Menggunakan TIK dalam penyajian materi pembelajaran. Jadi jawabannya itu adalah B. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara relevan. Karena tadi di sini kan era digital. Jadi kan digital itu identik dengan teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara relevan begitu. Nomor 34, pada pembelajaran tentang sholat Jumat dapat disusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan metakognitif sebagai berikut. A. Tata cara sholat Jumat di beberapa tempat, kebiasaan yang menyalahi syariat dan pelaksanaan sholat Jumat, contoh tata cara pelaksanaan sholat Jumat serta syariat. B. Pengertian sholat Jumat, dalil tentang sholat Jumat, rukun dalam sholat Jumat. C. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Hal ini membatalkan sholat Jumat, keutamaan sholat Jumat. D. Pengertian sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, dan hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. E. Pengertian sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, dan hal-hal yang membatalkan sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Jadi yang cocok itu adalah dalam hal struktur metakognitif itu adalah E, karena dia penjelasannya sangat lugas dan pas sekali. Ya, kita lanjut nomor 33.
Pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad 21 menurut pembelajaran yang autentik dan penilaian yang autentik dalam rangka mewujudkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Langkah penting yang harus dilakukan guru dalam penentuan strategi pembelajaran tepat untuk pelajaran dimaksud adalah A. Menganalisis karakteristik KD, tujuan pembelajaran, sifat materi, dan tingkat kemampuan peserta didik. B. Menganalisis rumusan pernyataan setiap KD dan menentukan strategi yang relevan. C. Menganalisis tulisan dan tujuan dan karakteristik materi pelajaran. D. Menganalisis karakteristik KD dan indikator pencapaian kompetensi. E. Menganalisis tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan kemampuan peserta didik. Jadi jawabannya itu adalah A. Menganalisis karakteristik KD, tujuan pembelajaran, sifat materi, dan tingkat kemampuan peserta didik. Ya. Nah, kemudian ini adalah contoh pembelajaran abad ke-21. 36. Model pembelajaran yang digunakan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan relevan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dengan pendekatan HOTS dapat diwujudkan dalam pelajaran Discovery, Inquiry, Project Based Learning, Inquiry, Contextual Teaching and Learning, Discovery. C. Cooperative Learning, Project Based Learning. D. Problem Based Learning, Inquiry, Expository. C. Comparative Learning, Discovery, Inquiry. Jadi yang tepat itu adalah Inquiry, Context, Teaching and Learning, Discovery. Jadi kenapa? Karena ini adalah salah satu pendekatan HOTS dalam mewujudkan pembelajaran abad ke-21. 37. Pembelajaran yang sifatnya menyeluruh holistik diarahkan agar siswa menyadari akan keunikannya masing-masing. Materi pelajaran holistik diantaranya kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. B. Kecerdasan sosial, intelektual, spiritual. C. Kecerdasan sosial, budaya, intelektual, emosional. D. Kecerdasan sosial, emosional, intelektual, spiritual. E. Kecerdasan sosial, emosional, intelektual. Jawabannya itu adalah A. Kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Itu tahapannya. Nomor 38. Pembelajaran kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Komponen utama dari pelajaran kontekstual ini adalah konstruktivisme, questioning, inquiry, dan learning. Kalau saya ini aja langsung. Kenapa di sini kan di apa tadi langsung kontekstual. Jadi yang ini aja langsung A. Konstruktivisme, questioning, inquiry, learning. Kenapa? Karena belajarnya itu kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan konteks dunia nyata. Jadi yang cocok itu adalah konstruktivisme, questions, inquiry, learning, community. Nomor 39. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran menurut Permendikbud 81 AA tahun 2013 telah lebih mengutamakan proses belajar yang bermakna atau meaningful learning yang dapat dilakukan dengan mengembangkan komponen A. Membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. B. Meneliti, membaca, memperhatikan, mencari informasi. C. Membaca, menelusuri, mendengarkan, menerjemahkan. D. Mempertanyakan, membaca, menyimak, meneliti. E. Membaca, mendengar, menyimak, dan meneliti. Jawabannya itu adalah B. Membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan tanpa atau dengan alat. Nah, jadi ini adalah menurut Permendikbud 81A tahun 2013. Ya, kita lanjut nomor 40. Kemampuan bertanya yang bersifat hipotetik berdasarkan penelitian saintifik dapat A. Mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu peserta didik. B. Merumuskan pertanyaan dan meningkatkan kemampuan peserta didik. C. Membentuk pikiran kritis dan belajar hal yang bersifat faktual. D. Dapat hidup cerdas dan belajar maksimalnya hingga keilmuan menjawab pertanyaan. Nomor E. Menjawab pertanyaan yang bersifat konseptual dari apa yang diamatinya. Jawabannya itu adalah mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu peserta didik. Ini adalah kemampuan bertanya yang bersifat hipotetik berdasarkan pendekatan
saintifik. Ya. Nomor 40. Pak Hasan aktif melakukan kegiatan fasilitasi terhadap peserta didik dalam rangka mengklarifikasi fakta, konsep, prosedur, dan kaidah dari masing-masing masalah yang ditemukan tentang jagat fitrah. Upaya Pak Hasan tersebut merupakan deskripsi dari langkah dalam pembelajarannya. Jelas saja adalah klarifikasi masalah, jawabannya langsung ya. Kemudian nomor 42, pada dasarnya tugas dan tanggung jawab tidak hanya sebagai tenaga pengajar, akan tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan motivator peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Keberhasilan guru salah satunya dapat diketahui melalui pengukuran penilaian evaluasi. Proses pemberian angka dalam usaha memperoleh deskripsi numerik salah satu dari suatu tingkatan mana seorang peserta telah mencapai karakteristik tertentu dinamakan dengan evaluasi. Jadi langsung aja itu adalah evaluasi, karena dia menghasilkan pengukurannya. Lanjut nomor 43. Proses pengumpulan pelaporan penggunaan informasi tentang hasil belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan menggunakan proses penilaian autentik dalam kurikulum 2013. Pelaksananya berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten pada tingkat kelas selama setelah kegiatan belajar dinamakan pengukuran, evaluasi, penilaian kelas, tes. Jadi jawabannya adalah A, pengukuran. Kenapa? Karena dia itu termasuk sudah konkret, itu pengumpulan pelaporan penggunaan informasi dan dilakukan setelah hasil belajar. Nomor 44. Keberhasilan seorang guru melaksanakan proses pembelajaran di sekolah salah satunya dinyatakan bahwa peserta didiknya telah melakukan proses ketuntasan dalam hasil belajar atau telah mencapai KKM. KKM atau kriteria ketuntasan minimal KKM dalam konsep kurikulum 2013 adalah sikap harus baik, pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. Pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. Karena sikap baik, pengetahuan, keterampilan di atas 2,66, keterampilan harus di bawah 2,66. Pengetahuan harus di bawah 2,66. Jadi jawabannya itu adalah B, pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. Ibu Aisyah nomor 45. Ibu Aisyah melaksanakan evaluasi pembelajaran tentang menyantuni anak yatim, menyantuni anak yatim dengan cara menugaskan peserta didik untuk membuat gagasan tentang menyantuni anak yatim di sekitar tempat tinggal mereka. Lanjut lagi. Tindakan Ibu Aisyah tersebut dapat mendorong berkembangnya berpikir tingkat tinggi dimensi A, mencipta, B, mengevaluasi, C, menganalisis, D, mengaplikasi, E, memahami. Jadi ini adalah mencipta, ya. Kenapa? Karena Ibu Aisyah ini melakukan evaluasi pembelajaran tentang menyantuni anak yatim dengan cara menugaskan peserta didik membuat gagasan tentang menyantuni anak yatim di sekitar tempat tinggal mereka. Itu mencipta, ya. Nomor 46. Hasil akhir adalah hari di mana umat manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan dan kenikmatan di surga, sedangkan orang-orang yang ingkar dan berbuat maksiat kepada Allah akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Bagaimana sebaiknya orang yang beriman kepada hari kiamat itu berlaku? A, meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah diutus mengingat umat manusia akan datangnya hari kiamat. B, meyakini bahwa akan adanya kiamat itu terus dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, Daud, Isa, dan Muhammad SAW. C, kita yakin bahwa hidup di dunia tidaklah hanyalah permainan tipu belaka, oleh karena itu tidak boleh tertipu dunia. D, mempersiapkan diri menghadapi dan akan datangnya hari kiamat dengan mengangkat ketahuan kepada Allah Taala. E, berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dengan menerapkan pola hidup disiplin sepenuhnya.
Jadi contoh 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 soal tersebut memenuhi level kognitif berpikir tingkat A. Menganalisis, B. Mencipta. Sebentar ya. Sebentar. Ada nomor berapa tadi? Nomor 46 tadi ya. Sebentar, ada sesuatu yang mesti diselesaikan. Sebentar ya. Oke. Itu sebabnya. Oke, kita lanjut. Jadi nomor apa tadi? 46. Jadi contoh soal tersebut membentuk level kognitif bertingkat A. Menganalisis, C. Mencipta, D. Mengaplikasikan, E. Memahami. Jadi di sini jawabannya adalah A. Menganalisis. Ya. Nomor 47, penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya atau sahih. Arti dalam kesesuaian ukur dengan fungsi pengukuran dan sarana pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesahihan dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk juga salah dan kesimpulan ditarik juga menjadi salah. Persyaratan pilihan tersebut disebut A. Valid, B. Reliable, C. Transparan, D. Komprehensif, E. Konsisten. Jawabannya adalah A. Valid. 48. Peserta didik, ya. Sampai di sini dulu apa kita. Nanti kita lanjut lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi. Peserta didik, ya, isi dulu ya.